Bismillahirrahmanirrahim. Surutul Qudwati. Adapun beberapa syarat ngikut atau makmum ahada asyara itu ada 11. Alayak lama hendaknya tidak tahu siapa makmum batlana sholati imamihi pada batal sholatnya imamnya makmum bihadasin sebab hadas au ghairihi atau lainnya hadas au la takidah atau tidak meyakinkan siapa makmum wujuba qodaiha pada wajib kodoknya sholat alaihi atas imam wa ala yakuna dan hendaknya tidak ada siapa imam makmuman itu jadi makmum wala umiyan dan tidak bodoh siapa imam wa ala yataqaddama dan hendaknya tidak mendepani siapa makmum alaihi atas imam fil mauqufi dalam tempat berhenti wa lama dan hendaknya tahu siapa makmum intiqolati imamihi pada berubah-rubahnya imamnya makmum wa ayajtama'a dan hendaknya kumpul siapa makmum dan imam fi masjidi di dalam masjid au fi salasamiati atau di dalam 300 diroknya takriban dalam perkiraannya wa ayan wa dan hendaknya niat siapa makmum al-qudwata pada ngikut wal jama'ata pada jamaah wa ayata wafaqo dan hendaknya syama musolatihima runtutnya apa sholatnya makmum dan imam wa ala yukhalifuhu dan hendaknya tidak beda makmum pada imam bisunatin dalam sunnah fahisatil mukhalifati yang terlalu perbedaannya wa itabi'ahu dan ngikutnya makmum pada imam al-murad syaratnya makmum pada imam yaitu ada 11. 1. Makmum tidak tahu atau menyangka pada batal sholatnya imam sebab hadas atau lainnya. 2. Makmum tidak meyakinkan bahwa imamnya wajib mengqodok sholatnya. 3. Imamnya tidak menjadi makmum. 4. Imamnya tidak bodoh, maksudnya imam tidak bisa memperbaiki bacaannya Fatihah seperti merusak makna Fatihah. 5. Makmum tidak boleh mengedepani imam pada tempat berdirinya. 6. Makmum harus tahu pada gerak-gerakannya imam atau orang yang ikut pada imam. 7. Antara imam dan makmum itu harus kumpul dalam satu masjid atau kumpul dalam kira-kira 300 dirok
Untuk makmum yang berada di luar masjid, 300 dirok sama dengan 180 meter. 8. Makmum harus niat berjamaah atau niat makmum. 9. Sholatnya imam dan makmum harus runtut atau sama. 10. Makmum tidak boleh beda dengan imam dengan perbedaan yang sangat dalam hal sunnah seperti sujud tilawah. 11. Makmum harus ngikut dengan imam pada semua takbiratul ihram. Al-murad, masalah jadi makmum, syaratnya jadi makmum. Syaratnya makmum pada imam, itu ada syaratnya. Nggak asal makmum-makmum wae. 1. Makmum tidak tahu atau menyangka pada batal sholatnya imam sebab hadas. Nggak boleh mau jadi makmum tapi kamu tahu kalau imam itu belum wudu, itu harus nggak bisa. Tahu belum wudu kok jadi makmum, itu nggak boleh jadi makmum. Atau tahu kalau ya itu belum wudu atau batal ya, imamnya sudah batal itu, wah nggak bisa saja kalau kita tetap jadi makmum, nggak sah itu. Jadi harusnya nggak tahu kalau imamnya batal atau tidak, pokoknya yakin bahwa imamnya belum batal, harus yakin seperti itu. Terus 2. Makmum tidak meyakinkan bahwa imamnya wajib menggodok sholatnya. Tidak boleh kalau jadi makmum, mau jadi makmum terus bahwa ini sholat imamnya ini sholat kodok, itu nggak boleh seperti itu. Nggak boleh seperti itu. Terus nomor 3, imamnya tidak menjadi makmum. Ono imam, ini makmum, laku ini kok yang sini kok niat makmum sama yang ini nggak boleh. Harusnya makmumnya sama yang sana, itu nggak boleh niat makmum sama yang jadi makmum, itu nggak boleh. Sing kono rodok pinter, sing buri pinter, pamane saya umpama, wah aku makmum sama yang pinter ini aja lah, nggak boleh. Harus makmum sama yang sana, nggak boleh makmum yang di belakangnya, nggak boleh. Tuh. Terus imamnya tidak bodoh, maksudnya imam tidak bisa memperbaiki bacaan Fatihahnya. Sebenarnya kalau orang itu tahu bahwa bacaan Fatihah itu salah, itu nggak bisa kita makmum sama dia sebenarnya. Ya nggak bisa. Panat atau imam atau jadi imam, tapi panti tahu kalau itu bacaan Fatihah itu salah, itu sebenarnya nggak boleh seperti itu. Ini nggak boleh jadi makmum sama orang yang seperti itu, nggak boleh. Makanya kalau kira-kira bacaan kita nggak bagus, nggak usah jadi imam. Aku nggak tulis sholatnya nggak sah, kamu yang jadi imam yang nanggung semuanya nanti. Itu termasuk bacaan Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Kok dibaca ihdinas siratal mustaqim? Nah itu salah. Itu nggak boleh jadi imam yang seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim dibaca ihdinas siratal mustaqim. Nah itu salah. Itu nggak bisa jadi imam. Itu makmum sama orang yang seperti itu juga nggak boleh sebenarnya, itu nggak boleh, bacaannya salah. Tuh. Terus makmum tidak boleh menghadapani imam. Imamnya di sini, makmumnya nggak boleh di depan sini, harus di belakang. Minimal harus ada jarak, mesti sininya nggak boleh selalu lurus, sini nggak boleh, harus sininya, tuh belakangnya. Terus makmum harus tahu pada gerak. Oh, gerak-geraknya tadi ya, tadi salah, muradnya tadi salah bacanya. Pada gerak-geraknya imam atau orang yang ikut dengan imam. Makmumnya harus tahu gerakannya atau tahu dengan orang yang ikut dengan imam. Orang budi dewa ya perlu tahu dengannya depan sini, nggak apa-apa, nggak harus terus ini harus tahu dengan imamnya ada di sana, nggak gitu. Nggak harus seperti itu. Kadang kamu mau kayak kita
harus tahu dengan gerakannya makmum yang ada di depan kita. Di depan kita kan udah ngikut dengan imam sana, itu ini ikut yang ini ikut ini itu, jadi sudah nyambung itu. Nggak harus tahu dengan imamah yang ada di sana, enggak. Kadang ada salah paham. Makmumnya harus tahu dengan gerakan imam terus kudu tahu yang di sana, enggak. Cukup tahu dengan yang makmum yang ada di depan kita itu kan ikut dengan ikut orang yang ikut dengan imamnya. Terus antara imam dan makmum itu harus kumpul dalam satu masjid, dalam satu lokasi. Kalau nggak dalam satu lokasi, dalam satu masjid, harus kira-kira kalau di luar masjid itu kira-kira 300 dirok atau 180 meter. 180 meter. Nah, kira-kira 180 meter itu boleh kan ada. Kalau di Pondok Panah di sana itu masjidnya itu di tempat Mbak Kot sana. Sholatnya sampai di sini. Sholatnya itu. Ya nggak apa-apa, boleh aja kan masih ukuran 180-an meter itu boleh. Tapi masih lihat makmum yang di depannya itu lihat tanahnya masjidnya itu kelihatan, tapi masjidnya kelihatan di tempat Mbak Kot karena sana masjidnya, tapi masjidnya itu kelihatan. Menurut orang yang makmum di pinggir-pinggir masjid itu kita juga tahu. Imam yang pinggir-pinggir masjid itu kita lihat kelihatan gitu, nggak turun kadangan pohon, nggak gitu. Makmumnya di depan Mbak Kot sana, terus jamaahnya sampai di sini. Ini kadang tengah itu karena panas kosong tengah itu. Di sini itu di bawah pohon. Di bawah pohon yang tengah itu kosong karena panas. Tapi kan tak kelihatan masjidnya yang di dalam itu kelihatan. Yang orang yang sholat di teras masjid itu kita tahu, lihat. Itu boleh seperti itu. Karena yang tengah itu panas, makanya nggak ada yang sholat di tengah-tengah itu, nggak ada. Lah yang di pojok sini ini pohon, jadi di bawah apa pohon itu, pohon-pohon pring pirang-pirang di bawah pohon itu. Tapi kan masih nyambung, kita masih kelihatan orang yang jemaah di situ itu kelihatan, nggak turun kadangan terhalang oleh pohon itu enggak, terhalang oleh rumah itu enggak, masih kelihatan, masih nyambung jemaahnya itu kita masih lihat gitu. Terus nomor 8, makmum harus niat berjamaah atau niat makmum. Ada makmum lillahi ta'ala, itu harus ada seperti itu. Nggak boleh ada lillahi ta'ala. Kalau makmum mau jadi makmum ya harus ada makmum lillahi ta'ala. Ada makmum lillahi ta'ala ya, harus seperti itu. Nggak boleh ada lillahi ta'ala. Sholatnya imam dan makmum harus runtut atau sama. Sholat duhur. Imamnya sholat duhur, malah sholat asar. Nggak boleh seperti itu. Nggak boleh, harus sama. Sholatnya podo. Imamnya sholat duhur, ya kamu makmumnya sholat duhur. Fardhu duhri, yang imamnya fardhu duhri, kamu malah fardhu asri. Nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Atau fardhu subuhi kodoan ada lillahi ta'ala, padahal imamnya sholat duhur, kamu malah kodok subuh. Itu nggak boleh seperti itu, harus sama. Imam tidak boleh beda dengan makmum, tidak boleh beda dengan imam dengan perbedaan yang sangat dalam hal sunnah seperti sujud tilawah. Kalau imam sujud tilawah ya makmum ikut sujud tilawah, nggak boleh terus nggak melu, itu nggak boleh, harus ngikut. Terus makmum harus ngikut dengan imam dalam semua takbiratul ihram. Allahu Akbar, makmumnya Allahu Akbar, itu harus mengikuti imamnya. Takbiratul ihram ya takbiratul ihram, atau yang makmumnya makmum nusul ya tetap takbiratul ihram, nggak pakai takbiratul ihram terus teko-teko langsung melu sujud melu ruku, itu enggak, itu harus ikut takbiratul ihram dengan takbiratul ihram.